Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Kali ini gua akan ngebahas hot news lagi, tapi bukan dari mobil ya, melainkan dari motor yang akan diperkenalkan di Gias bulan depan, di bulan November, tepatnya tanggal 11-an kalau nggak salah ya. Jadi motor pabrikan Honda namanya Vario 160. Karena yang kemarin kan dia ya varian tertinggi itu 150 ya, Honda Vario 150, dan yang sekarang yang akan gua bahas adalah Honda Vario 160. Siapa yang nggak kenal Vario? Motor matic pabrikan Honda yang harganya juga nggak terlalu mahal dan yang pasti disenangi oleh bapak-bapak. Banyaknya bapak-bapak yang pakai, apalagi bapak-bapak yang banyak anak, biasanya identiknya seperti itu kalau Honda Vario ya. Tapi yang paling penting adalah Honda Vario itu mempunyai mesin yang menurut gua mesinnya lumayan bandel. Terus BBM-nya juga irit sih. Jadi mesinnya bandel, BBM-nya irit. Itulah Vario. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Vario, Vario itu kan udah lama banget tuh melanglang buana di Indonesia ya. Udah dari tahun 2000 ya, di bawah 2010 lah ya. Itu kan Vario tuh udah ada gitu. Cuman yang dulu kan cc-nya kecil-kecil jadi 110 gitu kan. Terus naik jadi 125, sekarang ada yang 150. Dan sekarang dia menjadi 160 cc. Wow, jadi ngingetin gue sama PCX ya kakaknya. Mungkin ini ada hubungan dengan PCX ya. Karena biasanya dari dulu juga Honda Vario tuh selalu dibekali mesin yang bekas-bekas PCX. Kalau nggak salah sih gitu ya, gue denger ceritanya. Dan ini juga ada kemungkinan nih, kalau misalkan Vario jadi 160, EDV juga jangan dilupain. Kemungkinan besar EDV juga mesinnya akan diganti menjadi 160 cc. Oke sih, jadi lumayan lah naik 10 cc. Nah, balik lagi ke pembahasan kita. Adalah Honda Vario 160. Untuk desain, sebenarnya untuk desain motornya gue belum dapat kepastian ya. Jadi belum dapat bocoran pastinya seperti apa, atau ke lampunya jadi kayak gimana, itu belum tahu. Sebenarnya belum tahu. Cuman yang pasti pas gue dengar selintingan kabar itu katanya akan lebih sporty dari sebelumnya, dari generasi sebelumnya ya. Jadi generasi yang sekarang tuh. Katanya sih seperti itu. Jadi pokoknya jawabannya cuma satu, lebih sporty, udah itu aja. Tapi kalau misalkan kita lihat kelengkapan sih Honda Vario udah cukup sih ya, yang sekarang juga udah bagus ya, karena dia lampu semuanya udah menggunakan LED gitu kan, udah bagus sih kalau menurut gue ya. Terus, nah sekarang kita bahas bagian yang paling penting. Jadi mesinnya ini dirubah. Si Honda Vario ini mesinnya dirubah, di-upgrade. Jadi yang tadinya 150 cc jadi 160 cc, 1 silinder 4 katup. Jadi yang sekarang tuh katanya katupnya dia punya 4. Nah, ngomongin soal katup atau yang biasa kita bilang tuh klep ya. Yang biasa kita bilang tuh seperti itu. Ngomongin soal 4 katup gitu kan, memang motor dengan 4 katup itu biasanya setahu gua dia BBM-nya jauh lebih irit ya dibanding yang 2 katup. Kelebihannya itu sih yang paling penting ya. Jadi satu silinder katupnya ada 4. Itu katanya sih lebih irit. Setahu gua sih seperti itu. Oke. Terus yang menarik lagi adalah dengan cc 160 otomatis tenaganya jadi naik gitu kan, jadi naik. Nah, ini yang masih belum gua tahu ya. Jadi horsepower-nya berapa? Torsinya berapa, cuman udah kedengeran kabar. Jadi biasanya tuh kan kalau Honda tuh apa namanya, top speednya tuh sebenarnya nggak seberapa ya. Jadi motor matic itu kita jangan berharap lah kayak motor matic kayak Vario dia udah bisa lari 100 km per jam aja, menurut gue itu udah bagus banget ya. Jadi udah bagus, bisa lari 100 aja udah bagus gitu. Tapi yang ditekankan oleh Honda itu sekarang bukan masalah top speednya berapa, tapi kecepatannya. Jadi antara 0 sampai 100 km itu didapat dalam waktu berapa detik. Itu yang dikejar. Jadi tarikan itunya. Jadi bukan
top speednya 100, 110, 120, bukan. Jadi 0 ke 100 itu berapa detik itu sebenarnya yang dikejar sama Honda sih kayaknya ya. Memang top speednya nggak seberapa, tapi kalau misalkan kita lihat dari 0 sampai 100-nya sekian detik misalkan gitu. Oh, berarti cepat juga. Nah, itu. Kedengarannya sih gitu. Dan mudah-mudahan itu terrealisasikan di Honda Vario ya. Dan selain mesin, ada beberapa fitur yang ditambahkan juga. Dan ini fiturnya menurut gua fitur-fitur yang bagus ya. Karena biasanya yang pertama dulu deh. Yang pertama, fitur yang pertama itu adalah ABS. Motor yang dipakein ABS itu berarti udah termasuk motor cukup mahal biasanya ya. Biasanya itu kelasnya tuh udah mulai menengah tuh. Menengah ke atas gitu kan, itu udah mulai dipasang tuh fitur-fitur seperti itu. Ada ABS ya. Nah, gue dengarnya katanya si Vario pun itu akan dipasang ABS. ABS itu adalah anti lock braking system. Jadi pas kita ngerem anti lock, jadi nggak ngunci si ban. Jadi begitu kita rem, bannya nggak ngunci. Jadi safety banget sih sebenarnya. Dan kalau misalkan itu dipasang di Honda Vario, oke, gue setuju karena itu sangat bermanfaat sekali ya. Kalau misalkan kita lagi lumayan kenceng, misalkan kecepatan kita 60 atau 70 km per jam, terus tiba-tiba ada yang nyebrang, terus kita ngerem mendadak. Itu sangat bermanfaat sekali. Itu gue berharap sih. Jadi gue berharap kalau misalkan fitur itu memang benar-benar ada. Selain ABS, itu ada lagi fitur yang namanya traction control. Setahu gue motor-motor yang pakai traction control itu, kalau di Yamaha itu ada NMAX ya. NMAX, kalau nggak salah NMAX yang connected tapi yang ABS. Jadi yang paling tinggi. Ininya, kastanya yang paling tinggi gitu. Di NMAX pun dia paling tinggi gitu kan. Itu baru dikasih kalau nggak salah traction controlnya gitu kan. Dan itu juga menurut gua fitur yang sangat membantu ya. Jadi untuk keamanan kita dan kenyamanan kita berkendara itu sangat sangat bagus sekali ya. Kalau misalkan Honda Vario sampai dipasang itu sangat bagus. Gue udah bingung ya kalau kita ada Vario pakai traction control gitu sebenarnya. Tapi oke lah gitu kan. Gue berharap itu terrealisasikan. Terus ini yang lebih ini lagi, yang lebih seru lagi gitu kan. Katanya Honda Vario itu akan dipasang disc brake di bagian belakang, di ban belakangnya dipasang disc brake. Coba lu bayangin. Oke, memang dia cc-nya naik jadi 160 cc. Tapi apakah perlu untuk dipasang disc brake di belakang? Ya memang sih kalau misalkan kita bandingin sama yang sebelah, ada di Yamaha itu ada Aerox ya, mungkin rivalnya. Dia juga sama, dia belum pakai disc brake gitu kan. Memang sih kalau nggak pakai disc brake kita khawatir ya. Jadi kurang mumpuni lah pengeremannya. Jadi mungkin Honda seperti itu pemikirannya. Jadi si cc-nya dinaikin, terus dia kasih rem yang mumpuni. Ini sebenarnya bagus nih. Jadi nggak cuma naikin mesin, tapi kesafetyannya tuh diperhitungkan juga gitu. Dan itu sangat-sangat bagus ya kalau misalkan Honda Vario dipasang disc brake belakang. Dan hati-hati menurut gua, ini akan menjadi standar baru mungkin ya di Indonesia nantinya. Jadi kayak Aerox gitu, ini harus berhati-hati kalau misalkan si Honda benar-benar memiliki fitur-fitur tersebut yang gue sebutin tadi. Ini perlu diwaspadai ya. Jadi Yamaha harus bersiap-siap untuk mengeluarkan amunisinya yang terbaru, kira-kira apa gitu kan. Nah, selain disc brake, terus ada lagi katanya ban. Ban itu ya kalau kita bisa lihat Vario itu kan bannya kecil ya. Jadi padahal dia 150 cc yang kemarin gitu. 150 cc tapi bannya kecil gitu. Itu kan kurang indah dipandang sih sebenarnya ya. Kurang gambot, kurang kelihatan ini. Beda kalau misalkan kita lihat Aerox. Kalau kita lihat Aerox itu bannya gede. Kalau nggak salah tuh Aerox tuh 100, belakangnya itu 140 kalau nggak salah ya. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu silahkan komen aja. Kalau nggak salah sih, kalau gue ingat-ingat gitu sekitar 140 gitu ukuran ban belakangnya. Nah, si Honda Vario katanya akan membesar. Jadi akan lebih gambot belakangnya. Cuman kemarin gue dapat selentingan kabar lagi,
itu katanya ban belakangnya sekitar 130 ukurannya. Tapi menurut gua masih mending lah dibanding yang sekarang. Yang sekarang tuh kalau kita ngeliat Vario tuh wah cungkring banget gitu. Cungkring banget gitu kalau ngeliat Vario tuh kurang kurang pas gitu. CC-nya gede tapi bannya kok kecil ya gitu kan. Padahal ya dia punya mesin lumayan besar gitu kan. Nah, dan katanya sekarang gitu maksudnya dan nanti gitu. Dia bakal keluar dengan ban ukuran yang lumayan besar. Jadi 130. Nah, pernya gua nggak tahu berapa. Nanti kita sama-sama tungguin. Nanti pas Gias bulan depan katanya akan diperkenalkan oleh pihak Honda dan di situ kita bakal lihat kenyataannya seperti apa. Apakah betul? Tapi kayaknya gue sih lebih cenderung ke mesin ya. Mesinnya sepertinya memang betul seperti itu. Jadi mesinnya bakal jadi 160 cc karena ngelihat kakaknya si PCX ya. Nah, kalau untuk fitur kayak ABS, traction control, nah ini sebenarnya yang gue juga bingung, iya atau enggak sih, iya atau enggak sih. Makanya nanti kita bakal lihat pas launching seperti apa motornya, desainnya seperti apa, dan fiturnya apa aja. Dan yang terpenting adalah satu, maksudnya yang terpenting terakhir nih ya, yang terpenting adalah harga nih. Dengan mesin seperti itu, mesinnya dinaikin, ditambah fitur ABS, ada traction control, terus ada lagi disc brake di bagian ban belakang. Kira-kira ini harganya bakal berapa gitu. Ini sih yang bikin gua bingung ya gitu kan, kenaikannya bakal berapa gitu karena dengan fitur-fitur tersebut kan motornya jadi lebih bagus gitu kan, lebih bagus, lebih canggih dan yang gua khawatirkan sih harga sih sebenarnya. Nanti harganya berapa gitu. Kalau misalkan harganya ya mudah-mudahan sih harganya masih kompetitif lah dengan rival-rivalnya. Gue juga nggak mungkin lah. Gue yakin Honda juga pasti punya perhitungan tersendiri. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dulu vlog hari ini atau pembahasan kita hari ini tentang Honda Vario 160. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.